Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Hasil audit medis dan investigasi gabungan terhadap 6 kasus kematian dokter internship pada tahun 2026 menyatakan bahwa hanya 1 kasus yang berkaitan dengan kelebihan jam kerja, sedangkan 5 kasus lainnya disebabkan oleh kondisi kesehatan. Kementerian Kesehatan menyebut tata kelola penyelenggaraan program internship telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa hasil audit tim investigasi, sebenarnya penyebab kematian 6 itu karena sakit. Sekali lagi, karena sakit. Kondisi sakit yang diderita. Dan hampir sebagian besar dari 6 memang ada 1 terkait dengan proses tata kelola, ya. Ada 1 yang memang ditemukan adanya overtime, ya, artinya lebih dari 40 jam. Tapi yang lainnya tidak ada pada proses penyelenggaraan intensif. Maksudnya tata kelolanya sebenarnya sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, kini saatnya kita masuk dalam segmen Fact Check. Kita akan mengecek fakta terkait dengan salah satu isu yang hangat belakangan ini, diantaranya adalah terkait dengan dunia kedokteran di Indonesia yang kembali berduka. Mengapa? Karena di sepanjang tahun 2026 kita melihat ada sejumlah peserta program Internship Dokter Indonesia atau PD yang dilaporkan meninggal dunia. Rentetan kematian ini memicu sorotan publik terhadap beban kerja, sistem pendampingan hingga kondisi kesehatan mental para dokter muda yang sedang menjalani masa pengabdian mereka. Lantas bagaimana rinciannya dan apa solusi yang kemudian ditawarkan oleh Kementerian Kesehatan? Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, berdasarkan data dari Asosiasi PD, PIDGI dan hasil investigasi Kementerian Kesehatan, sejak Februari hingga saat ini di bulan Juli 2026 terdapat 6 kasus dokter internship yang meninggal dunia di Indonesia. Kita akan sama-sama melihat rincian dari ke-6 kasus tersebut. Untuk kasus yang pertama adalah dokter inisial KAP. KAP ini meninggal dunia pada bulan Februari 2026 ketika dirinya bertugas di Rumah Sakit Bina Bakti Husada, Rembang, Jawa Tengah. Penyebabnya adalah infeksi campak. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah dokter berinisial EBH. EBH wafat pada bulan Maret 2026 ketika bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Jadi EBH ini terpapar demam berdarah dengue atau DBD. Ini didapatkan dari hasil penelusuran dari hasil tim investigasi Kementerian Kesehatan. Kemudian pemirsa, untuk kasus yang ketiga adalah dokter inisial AMW. AMW ini meninggal dunia di bulan Maret 2026 sama seperti EBH dan disebutkan dari hasil investigasi bahwa ia meninggal di RSUD Pagelaran Cianjur. Mengapa? Karena ia tetap melayani pasien meski sempat sakit hingga kondisinya ini memburuk akibat komplikasi campak dan juga merasa kelelahan. Kemudian pemirsa, untuk kasus yang keempat adalah dokter inisial MAZ. MAZ meninggal pada Mei 2026 ketika dirinya bertugas di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Penyebabnya adalah infeksi paru berat yang dipicu oleh kelelahan kerja. Lalu kita beralih ke kasus yang kelima pemirsa, yaitu dokter berinisial MZD. Ini menjadi korban meninggal dunia di bulan Juli 2026 ketika dirinya ini bertugas di RSUD Sukadana, Lampung Timur. Investigasi menyebut adanya riwayat penyakit penyerta yang kemudian diperberat oleh infeksi. Dan kasus ke-6 yang terbaru adalah dokter berinisial SZM. Ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada bulan Juli 2026. Kasus ini diduga melompat karena bunuh diri, kemudian juga hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Apa yang bisa kita simpulkan dari ke-6 kasus ini? Jadi dari 6 kasus ini, hasil audit Kemenkes menyimpulkan bahwa 5 kematian disebabkan oleh penyakit, sementara 1 kasus ditemukan adanya dugaan pelanggaran jam kerja atau overtime. Kita akan melihat di slide selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan apa kemudian kebijakan yang menjadi respon dari Kementerian Kesehatan. Jadi pemirsa, merespons rentetan kematian ini, Kementerian Kesehatan mengambil langkah tegas.
Ada sebanyak 10.564 dari total 12.000 peserta dokter internship di seluruh Indonesia yang dibebas tugaskan sementara mulai tanggal 30 Juli 2026 hingga 14 Agustus 2026. Artinya terhitung sejak kemarin ada sebanyak 10.000 sekian dokter internship ini yang dibebas tugaskan. Nah, kemudian apa yang dilakukan selama periode bebas tugas ini, yaitu selama hampir 1 bulan hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Jadi selama masa pembebasan tugas, para peserta akan menjalani 2 tahap pemeriksaan utama. Yang pertama adalah screening kesehatan jiwa yang dijadwalkan pada tanggal 3 hingga 4 Agustus, kemudian disusul dengan pemeriksaan kesehatan fisik secara lengkap meliputi pemeriksaan laboratorium, kemudian juga ronsen toraks pada tanggal 5 hingga 7 Agustus. Nanti hasil dari kedua pemeriksaan tersebut akan dikaji bersama Komite Internship Kedokteran Indonesia Pusat di tanggal 12 hingga 13 Agustus. Sehingga pemirsa, tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan kondisi fisik dan juga kejiwaan seluruh peserta terpantau secara menyeluruh, sekaligus mencegah kasus serupa terulang di kemudian hari. Tapi tentu ada yang menjadi pertanyaan lanjutan pemirsa, ketika memang ada sebanyak 10.500 dokter ini yang dibebas tugaskan, artinya di periode 30 Juli hingga 14 Agustus hanya tersisa kurang dari 2.000 dokter internship yang bertugas ini mengcover di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan ini perlu mengatur mekanisme sedemikian rupa agar 2.000 dokter tersisa internship ini yang mengcover selama 1 bulan ke belakang tidak kelelahan. Jadi mekanisme aturan jam kerjanya ini harus semakin jelas. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, selain meliburkan peserta untuk screening, Kemenkes juga mengambil sejumlah langkah lanjutan. Setidaknya ada 4 langkah pemirsa, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama, Kemenkes ini membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi setiap kasus kematian secara menyeluruh. Nah, ini kenapa penting untuk dilakukan? Karena tanpa adanya tim secara khusus, kasus ini tidak akan ditindaklanjuti secara serius. Diharapkan dengan adanya tim gabungan investigasi juga bisa membuat proses dari pemeriksaan terhadap apa yang terjadi 6 kasus kematian dokter internship ini bisa ditangani secara transparan, secara netral, profesional, dan juga akuntabel. Dan kita melihat salah satu output dari dibentuknya tim gabungan investigasi adalah yang kita bisa lihat di poin yang kedua, yaitu dari Kemenkes mewajibkan screening kesehatan fisik dan mental bagi seluruh peserta, baik sebelum penempatan maupun selama masa bertugas di wahana. Ini sebenarnya seperti yang tadi kita sudah jabarkan pada slide selanjutnya. Jadi intinya adalah ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Memang ada bebas tugas untuk hampir 1 bulan ke depan, tapi ini juga menjadi suatu kewajiban yang dilakukan ke depannya agar memang seluruh dokter internship sebelum akan memulai masa internshipnya dan juga ketika menjalani masa magangnya atau internship ini akan dilakukan screening kesehatan fisik dan mental secara berkala. Kemudian pemirsa, ketiga, akhirnya dari Kementerian Kesehatan menerapkan aturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu. Ini diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan yang terbit pada tanggal 8 Juni 2026. Jadi dalam aturan yang tertera dalam keputusan Menkes tersebut, jam kerja di rumah sakit untuk dokter magang terbagi dalam 2 status. Untuk jam kerja di Bangsal atau Poli diterapkan pola 5 hari kerja. Nah, jam kerjanya dilaksanakan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Dan ini tidak termasuk dengan jam istirahat. Kemudian juga ada pola untuk 6 hari kerja. Jadi bagi yang bekerja selama 6 hari, jam kerja dilaksanakan selama 6 sampai 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Sementara untuk jam kerja IGD, kita tahu IGD ini beroperasi 24 jam. Jadi terbagi dalam 3 shift jaga sesuai dengan ketentuan wahana dengan pengaturan jadwal kerja peserta dalam 1 minggu dapat lebih dari 40 jam, tapi dalam 4 minggu tidak melebihi 160 jam kerja. Jadi setelah jaga malam, peserta mendapatkan libur pada hari tersebut. Lalu pemirsa, yang terakhir, yang keempat, Kemenkes juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program internship di seluruh wahana. Ini termasuk untuk memastikan agar hak-hak seperti cuti, kemudian juga perlindungan bagi peserta yang sedang sakit benar-benar bisa terrealisasi dengan baik dan juga tidak dipersulit ketika memang dokter-dokter internship ini sedang meminta hak-haknya kepada atasan-atasan dokternya. Kita beralih ke slide selanjutnya.
Pemirsa, ini jadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti. Ini disebutkan ketika memang Kementerian Kesehatan menggelar konferensi pers beberapa hari yang lalu, pemirsa. Jadi pada intinya terlepas dari berbagai upaya untuk membenahi tata kelola dari permagangan di dunia kedokteran yang sedang dilakukan, salah satu hal yang memang di-highlight oleh Kementerian Kesehatan adalah menghimbau agar dokter internship ini jangan takut untuk beristirahat, karena keputusan Menteri Kesehatan atau KMK terbaru juga sudah clear kalau misalnya para dokter internship ini bisa beristirahat ketika sakit, itu hal yang diperbolehkan dan tidak ada jadwal pengganti. Jadi ini menjadi suatu disclaimer, suatu informasi yang penting dan bisa menjadi dasar bagi para dokter internship yang mungkin saat ini sedang magang dan dalam kondisi sakit, diperbolehkan untuk mengambil waktu istirahat dan tidak diperbolehkan bahkan adanya jadwal pengganti. Jadi kalau sakit, kita bisa beristirahat agar bisa segera sembuh dan juga kembali optimal dalam memberikan pelayanan selama masa internship sebagai dokter. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.